Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Raduyendra dan Radio Institute. Kembali kita melaksanakan suatu kajian bedah riset artikel. Pada saat ini kita akan mencoba kembali menggunakan artificial intelligence untuk membahas model peluang yang sebelumnya yang telah kita temukan, yaitu model peluang Odd Generalized Rayleigh Power Institute. Pembahasan kali ini akan kita lakukan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo, terutama teknik Metropolis Hastings. Dalam slide itu dapat Anda lihat bagaimana trace plot dan posterior density plotnya, serta Anda lihat di situ bagaimana rata-rata 4 variabel yang dihasilkan. Ada batas atas, batas bawah, dan ada parameter gamma min. Kita tahu kita menggunakan rata-ratanya karena di situ ada puluhan ribu burning untuk teknik Bayesian MCMC. Tentu kita ambil rata-ratanya, boleh rata-rata, boleh median atau yang lainnya. Maka kita lihat parameter gamma itu 0,12, rho 1,4, delta 3,3, theta 3,3145. Tidak jauh berbeda dengan teknik maksimum likelihood sebelumnya. Nah, bagaimana teknik Bayesian MCMC Metropolis Hastings ini kita akan coba bahas dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, ini artificial intelligence kita. Kalau kita lihat kenapa harus diperlukan teknik Bayesian MCMC, kita lihat teoretikalnya dulu. Oke. Seperti biasa, struktur model Bayesian ini tentu nanti ada 4 parameter yang akan kita estimasi di sini. Ada gamma, ada rho, ada delta, ada theta. Di mana tentu ada fungsi yang pertama sekali likelihood. Nah, likelihood ini tentu harus diketahui dulu fungsi densitas. Nah, fungsi densitas yang kita gunakan, ingat, fungsi densitas kita adalah OGR-PRIT. Odd Generalized Rayleigh Power Institute Distribution. Dengan log likelihoodnya seperti ini log likelihoodnya. Kita tahu sum log itu log likelihood. Nah, pada Bayesian MCMC ini kita menggunakan prior untuk setiap parameter gamma dengan 2,1 parameter gamma. Distribusi gamma dengan parameter 2,1 dengan beberapa alasan, ada fleksibel diantaranya. Oke. Nah, maksudnya kita ingin mencegah ekstrim dan tidak mendominasi data. Nah, sehingga posterior kita tahu posterior pastilah likelihood dikali dengan prior. Log likelihood dikali dengan prior. Karena kita gunakan log tentu jadi jumlah kali jadi jumlah. Oke. Nah, log likelihood. Nah, sedangkan kalau dia posterior tentu rumusnya likelihood dikali dengan prior. Tapi kalau udah kita logkan tentu logaritma posterior, logaritma likelihood atau log likelihood dan logaritma dari prior. Nah, ini teknis, ini rumusnya nih. Nah, dalam Metropolis Hastings tentu kita akan melakukan beberapa iterasi nantinya dengan menetapkan dulu proposal. Proposal kita theta bintang di mana terdistribusi secara normal, di mana accepted ratio itu adalah alpha itu min 1 sampai bla bla bla, dan alpha itu karena dia simetris maka kita memerlukan alpha itu adalah minimum 1 eksponen bin eksponen segitiga. Segitiga itu adalah log prior. Ini P theta tadi nih, ada rumusnya P theta tadi. Oke, ini P. Oke, posterior, sedangkan kita P star, ini ada di sini, log P posterior theta star X dikurang dengan log P theta iterasi ke TX. Nah, ini adalah segitiganya. Tentu kalau kita lihat, kita akan terima kalau logaritma U adalah uniform 01 kecil dari theta, maka diterima. Kalau kita tolak, maka ulang lagi pada proses awal. Diterima kalau logaritma uniform, log uniform 01 kecil dari segitiga. Segitiga tadi kita lihat adalah log
posterior theta star bersyarat X dikurang dengan logaritma P theta iterasi ke T bersyarat X. Dia akan diterima kalau log U itu udah uniform 0,1 kecil dari segitiga. Nah, lalu ini akan dilakukan terus berulang-ulang. Terima, tolak, terima, sampailah puluhan ribu kali nanti yang ditetapkan oleh coding kita. Nah, coding-coding yang dihasilkan nanti adalah ada log posterior, ada sum log likelihood, tentu kita menggunakan sum log. Ini log prior, sum D gamma. Lalu ini Metropolis Hastings chain, ini proses struktur Metropolis Hastings. Ini adalah proposal random walk tadi, proposal kita terdistribusi secara normal. Dan ini adalah rasio penerimaan. Kalau kecil dari bintang tadi. Log uniform, RANIF itu uniform. Kecil dari probability yang kita lihat tadi. Nah ini proses mixing. Ini burn in dan mixing. Burn selama sebanyak 5.000 kali burn. Dan chainnya adalah seterusnya. Nah ini semua informasi ini itu telah direkamkan dalam coding R sebagai berikut. Nah ini sebagai R-nya. Tentu dalam R kita pastikan dulu baseline-nya ada. Ini baseline kita, ini generator kita, dan ini adalah fungsi dari generator. Dan tentu setelah itu gabungan dari generator itu ada PDF, OJR print, dan seterusnya. Nah ini proses Bayesian tadi. Ini logaritma posterior. Ini adalah sum log dari log likelihood dari fungsi densitas. Dan ini adalah prior. Priornya gamma. Oke, prior kita gunakan gamma. Seperti teori yang telah kita bahas tadi. Ini adalah struktur dari Metropolis Hastings. Nah kita lihat tadi. Bagaimana menerima menolak tadi ini dia. Terima kalau ini, kalau tidak kembali lagi. Oke. Nah nanti kita akan lihat bagaimana trace plot dan posterior density. Lalu kita akan lihat posterior summary. Nah ini adalah coding untuk ini adalah coding sebagai hasil rangkuman yang kita peroleh melalui artificial intelligence. Coba kita jalankan. Kita jalankan saja. Ini data kita teruskan saja. Hingga sampai kepada proses chain. Ya, terangkan. Nah ini dia proses. Dia karena dia beriterasi. Dia akan lakukan terus berulang-ulang. Kita tunggu saja. Karena ini memang syarat dari bias ya. Jadi kalau Metropolis Hastings ini ada di kapan diterima, kapan ditolak. Itu juga jelas ada. Kalau diterima, terima. Kalau tidak dia ulang balik. Oke kita lihat, jadi kalau mau lihat posnya posterior tuh nilainya berapa, kita ketik saja pos. Nah itu dia. Ini dia 25.000 kali. Wah ini dia nih. Jadi ini 25.000 kali ini. Tuh. Tak sampai di atas. Kalau kita mau lihat head, post. Nah, kita lihat kepalanya. Ini gamma, ini rho, delta, dan theta. Dia akan burning sebanyak 20.000 kali. Oke, ini dia masing-masing parameternya. Nanti dan dilihat pada ini sudah konvergen nih, sudah sama. Kita sudah siap sama semua nih. Sejak apa? Nah, sejak yang ke 19.000 ini ke bawah tuh udah sama ya, tidak berubah-berubah lagi. Nah, ini adalah coding yang kita lakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Nah setelah ini tentu kita mau lihat trace plot dan posterior plotnya. Kita run dulu trace plot. Oke, ini trace plot ini untuk parameter gamma, ini parameter rho, ini untuk delta, dan ini theta. Dan untuk melihat parameternya tentu kita posterior density-nya kita ambil. Posterior density-nya. Nah ini posterior density-nya. Nah, di mana nanti parameter-parameter yang diinginkan itu berada pada puncaknya, kita ambil puncak tertinggi. Jadi ada 3,5 sekian untuk theta dan ada ini juga 3, sekian untuk delta. Posterior nanti 0, sekian dan untuk rho juga 1, sekian. Nah, ini adalah posterior density. Nah, untuk mendapatkan parameter yang jelasnya, kita coba lihat jalankan posterior summary. Ini posterior summary kita. Posterior summary kalau mau kita lihat, nah ini dia. Ada mean,
Nah, ini parameternya karena kita tahu tadi 20 ribuan parameter, kita ambil para rata-rata. Oke, ini dia. Jadi sangat baik sekali kita lihat. Nah, kalau kita ingin menentukan efek dari variabel ini, kita akan lihatkan nanti, kita coba minta dengan AI lengkapkan coding yang diberikan dengan AIC BIC. Kita ambil coding tadi, ini coding ini kita copy pastekan lagi, kita kopikan ke dalam AI. Oke, lengkapkan coding berikut, lengkapkan coding berikut dengan AIC BIC Anderson Darling, Kolmogorov Smirnov, dan Kramer Van Musis, serta overlay histogram dan PDF plot dan CDF empirical CDF dan numerical CDF plot. Nah, kita pastikan coding Bayesian metropolis testing tadi, kita minta dia melengkapkan codingnya dengan hal yang kita inginkan, ada IC dan seterusnya. Oke, nah kita setelah kita copy coding Bayesian tadi, lalu kita run, kita akan minta coding tambahan, terutama untuk AIC, BIC dan seterusnya, karena pada coding sebelumnya hanya parameter. Kita lihat bagaimana artificial intelligence melengkapkan. Oke, di bawah ini saya lengkapkan coding Anda menjadi utuh dan konsisten. Oke, kita lihat seberapa konsistennya, kita lihat. Kita coba lihat dulu codingnya. Kalau bagus ambil, kalau enggak terserah mau dibuat yang lain atau tidak. Wah, di sini masih ada MLE-nya. Kita masukkan masih ada MLE, biarkan saja dia gabung MLE dengan Bayesian MC metropolis statistik, ya enggak apa-apa. Lebih baguslah kalau dia gabung. Jadi lengkap MLE ini kan sudah kita bahas sebelumnya, tapi digabung lagi tidak apa. Kita lihat codingnya. Oke, kita ambil coding kita. Kita lihat. Cukup codingnya terlalu coding R yang kita inginkan hanya untuk Bayesian saja. Coding R hanya khusus untuk Bayesian. Bayesian MC saja tanpa MLE. Tanpa MLE karena sudah MLE. Dan pastikan lengkap dengan AIC, BIC seterusnya. AIC, BIC, KS, Anderson Darling, CVM, Kramer Von Mises, dan overlay histogram. Overlay histogram plus PDF plot serta empirical CDF dan numerical CDF plot dengan parameter berdasarkan pada posterior density, pada posterior yang dihasilkan dengan mengambil min. Kita ambil tadi posteriornya banyak, kita ambil min. Oke, kita coba
Kita tidak ingin MLE, kita ingin Bayesian saja. Kalau tadi codingnya tercampur antara MLE dan K. Di buah ini berikan R yang benar-benar khusus Bayesian. Oke. Oke, cocok dihitung dengan berdasarkan parameter posterior. Oke, min posterior. Oke, kita coba lihat coding yang diberikan. Bayesian MC. Oke, posterior min base. Oke, kita lihat. Ini data. Ini ada baseline. Oke, baseline ini adalah ini family atau ini generator. Oke, ini log likelihood prior. Oke, kita lihat chain run MC. Ini dia, ini posterior min. Udah masuk. Posterior min udah ambil min. Oke, lalu log likelihood ada AIC, WIC, good fitness. Oke, good parameternya histogram kita ambil. Kita run. Hop, kita copy dulu. Kita masukkan ke R kita. Kita masukkan ke R. Kita lihat hasilnya pasti. Oke, dia biarkan saja dia jalan, dia mengiterasi. Oke, kita lihat tunggu hasilnya. Kita tunggu hasil. Oke, mantap. Oke, keren. Keren habis. Oke, keren habis hasilnya. Kita lihat hasil. Nah, ini gamma ini para. Nah, ini AIC-nya 830, BIC-nya 842. Oke, lagi luar biasa. Hampir lebih kurang dengan yang kita hasilkan dengan MLE. Oke. Oke, cukup. Trace plot dan seterusnya. Oh, ini histogram kita masukkan dulu untuk lihat. Oke, kita file, kita ambil new script atau pada script yang tadi aja. Nih. Kita letakkan di bawahnya. Oke, Ctrl V. Kita mau lihat ini dia. Oke, kita lihat density plot. Kita lihat density plotnya. Wah, cantik ya. Oke. Density plot ini karena kita tidak setting, kita setting di sini dulu biar nampak ilim sama dengan C 0,0.095. Nah, kita coba run lagi. Oke. Wah, udah mulai nampak cantik grafik. Oke. Ini adalah grafik density plot yang dihasilkan dari posterior min. Oke, dari posterior min. Beda dengan maksimum likelihood. Kalau kita lihat CDF plot, cumulative plot. Wah, lebih sempurna lagi. Lebih rapat lagi hasilnya. Dibandingkan dengan kalau kita lihat kan lebih rapat lagi ya, lebih keren lagi, lebih keren habis lagi ternyata. Menggunakan Bayesian di CDF plot itu nampak itu. Yang warna biru itu sempurna sekali menangkap yang titik hitam itu empirical. Oke, keren sekali hasilnya. Kita ambil saja codingnya, sudah kita tempel. Oke, bagus. Kita telah berhasil menghasilkan satu coding dengan menggunakan Bayesian MC. Oke, saya rasa kajian ini sangat menarik sekali. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.